Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma amma ba'd. Ikhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk pada permasalahan an-nifas. Darah nifas adalah darah yang keluar sebelum melahirkan, ketika melahirkan, dan setelah melahirkan. Adapun darah sebelum melahirkan, para ulama mereka membagi. Yang pertama adalah darah yang keluar dikarenakan merasa ingin melahirkan. Dia seorang wanita yang hamil dan hendak melahirkan, misalnya HPL-nya tanggal 20, kemudian pada tanggal 17 misalnya mengeluarkan darah. Nah, darah apakah ini? Maka dijelaskan oleh para ulama, darah ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah darah istihadah, yaitu ketika mengeluarkan darah tersebut tidak merasakan kalau dirinya hendak melahirkan. Artinya tiba-tiba keluar darah saja. Makanya dikatakan sebagai darah istihadah. Yang kedua adalah ketika mengeluarkan darah tersebut terasa bahwa dirinya hendak melahirkan, bahwa dirinya mau melahirkan, perutnya sakit dan yang lainnya dari apa yang dirasakan oleh seorang wanita ketika hendak melahirkan. Nah, kalau demikian barakallahu fikunna, maka darah ini dikatakan sebagai darah nifas, sebagaimana dijelaskan oleh Hanabilah, madhab Hambali, madhab Syafi'iyah, dan yang lainnya dari para ulama. Begitu pula ulama mutaakhirin, ulama sekarang, yaitu diantaranya adalah Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala. Beliau juga menyatakan bahwa darah ini termasuk sebagai darah nifas. Yang penting dengan tanda kutip tadi, ketika mengeluarkan darah tersebut merasa sakit, dan sakit ini adalah apa? Sebagai tanda bahwa dirinya hendak melahirkan. Tapi kalau tidak merasakan apa-apa, maka ini tidak terhitung sebagai darah nifas. Wallahu a'lam bishawab. Adapun ketika melahirkan, maka ini jelas. Ketika melahirkan, maka apa? Ini keadaannya jelas, yaitu apa? Itu terhitung sebagai darah nifas. Kemudian setelah melahirkan ini juga apa? Jelas bahwa itu adalah darah nifas. Tapi barakallahu fikunna, nanti kita akan sampai pada pembahasan, yaitu keberadaan seorang wanita yang melahirkan. Keberadaan seorang wanita yang melahirkan atau hendak melahirkan, baru keluar air ketuban misalnya.
atau baru pembukaan 1, 2. Nah, apakah dia sudah diperbolehkan ataupun bahkan tidak diperbolehkan untuk sholat, atau sebaliknya, bahkan dia masih mendapat kewajiban apa sholat. Nah, ini barakallahu fikum, perkara yang sangat penting. Jangan sampai keberadaannya adalah apa? Ya kalau sudah merasa sakit berarti sudah melahirkan, berarti sudah nifas, berarti tidak boleh sholat. Tidak, ada perinciannya di sana. Ada perinciannya di sana. Begitu pula dengan keberadaan seorang wanita yang haid, bila mana dia sucinya misal menjelang maghrib, apa yang harus dia tunaikan dari sholatnya, apa yang dia harus tunaikan dari sholatnya, dan seterusnya. Nanti insyaallah kita sebutkan rincian-rincian para ulama terkait dengan ahkam-ahkam seperti ini. Yang jelas barakallahu fikuna, yang pertama adalah darah yang keluar hendak melahirkan, maka ini juga terhitung sebagai darah nifas. Kemudian begitu pula ketika melahirkan. Dan tentunya adalah apa? Inti dari pembahasan darah yang keluar setelah melahirkan. Namun di sana ada beberapa hal yang harus kita ingat. Wanita dalam melahirkan anaknya terbagi menjadi dua, yaitu secara operasi ataupun sesar, yang kedua adalah secara normal. Ini ketika melahirkan bayi sudah memang harus dilahirkan. Namun di sana ada yang biasa dikatakan sebagai keguguran. Apakah mereka juga mengalami nifas? Nah, di sini barakallahu fikuna ada 5 keadaan yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan seorang wanita yang mengeluarkan janinnya dari rahimnya. 5 keadaan seorang wanita yang melahirkan, masuk padanya juga keguguran. Yang pertama adalah ketika dia melahirkan nutfah. Artinya dia keguguran nutfah. Nutfah itu apa? Nutfah itu adalah kalau dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, beliau mengatakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Kalian itu ketika diciptakan penciptaannya di dalam perut sang ibu, pada hari arba'ina yawman, pada 40 hari pertama bentuknya adalah nutfah. Berarti apa? Kandungan yang masih berumur 40 hari. Kandungan yang masih berumur 40 hari. Kalau wanita keguguran ini, apakah dia akan mengalami nifas? Apakah dia akan mengalami nifas? Berkata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitabnya Syarhul Mumti, beliau mengatakan bahwa tidak ada nifas pada wanita seperti ini. Dan beliau mengatakan bil ittifaq, tanpa ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Seorang wanita hamil baru 40 hari langsung keguguran misalnya. Langsung keguguran. Tapi barakallahu fikunna, maka dia tidak akan mengalami masa nifas. Tapi keluar darah. Tapi kalaupun keluar darah, maka itu tidak terhitung sebagai nifas. Terhitung sebagai apa? Haid atau istihadah? Terhitung sebagai istihadah. Dia tidak terhitung nifas, tapi terhitung sebagai wanita yang istihadah. Jadi darah misalnya yang mengikutinya, maka apa? Itu adalah darah istihadah, bukan darah nifas. Ini yang pertama barakallahu fikunna. Kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dia tidak akan mengalami nifas. Yang kedua, setelah melewati 40 hari pertama, maka jabang bayi ini, kata Rasulullah SAW, ayyakuna alaqatan misla dzalik. Kemudian pada 40 hari kedua dia sudah menjadi alaqah. Dia sudah menjadi apa? Alaqah. Alaqah itu adalah gumpalan darah. Gumpalan darah. Kalau nutfah itu apa? Cairan. Masih bentuknya cairan, nutfah. Gumpalan cairan. Kemudian setelah gumpalan cairan menjadi gumpalan darah. Setelah gumpalan darah menjadi gumpalan daging. Setelah menjadi gumpalan daging, maka apa? Akan membentuk
anggota tubuhnya, akan membentuk kaki, tangan, kepala dan seterusnya. Nah, tsumma yakunu alaqatan misal dzalik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah 40 hari pertama masuk kepada 40 hari kedua, dia sudah menjadi alaqah. Jadi pada 41 hari, pada hari ke-41 ini sudah terhukumi sebagai alaqah. 41, 42, 43 sampai 80 hari. Bila mana kandungan sudah berumur 40 sampai 80 hari, pada masa ini ternyata keguguran, keguguran, apakah dia akan mengalami nifas? Apakah dia akan mengalami nifas? Taib. Kalau dilihat dari madhab Hanabilah, kalau dilihat dari madhab Hambali, maka mereka rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa wanita ini juga tidak akan mengalami nifas. Dia tidak mengalami nifas. Misal kandungan genap 80 hari. 80 hari berarti berapa? 2 bulan lebih 20 hari misalnya. Taib. Atau 2 bulan setengah lah. Kandungan baru 2 bulan setengah misalnya kok keguguran. Terus gimana? Dia nifas enggak? Maka di sini dijelaskan oleh mazhab Hambali bahwa wanita ini tidak mengalami nifas, tapi keluar darah. Buktinya juga harus dikiret misalnya. Tetap tidak dikatakan sebagai wanita yang nifas. Darah itu dihitung sebagai apa? Darah itu dihitung sebagai darah istihadah. Wallahu alam bissawab. Baik. Darah ini ataupun darah yang keluar mengiringi keguguran kandungan yang berumur 2 bulan setengah atau maksimalnya 2 bulan 20 hari, maka apa? Tidak terhitung sebagai darah nifas. Tapi kalau 2 bulan 21 hari, nanti ini berbeda. Ini berbeda permasalahannya. Barakallahu fikunna. Ini keberadaannya. Dan Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala juga menyatakan dengan pernyataan ini. Syekh bin Baz, kemudian Syekh Abdurrahman hafizahullah ta'ala, beliau juga menjelaskan bahwa bila mana umurnya adalah umur 80 hari ke bawah, 80 hari ke bawah, atau apa? 2 bulan 20 hari, maka apa? Ini belum, ataupun wanita ini tidak akan mengalami masa nifas. Sehingga darah yang mengiringi keguguran ini tidak dihitung sebagai darah nifas, tetapi apa? Darah istihadah. Jadi apa? Katanya demikian. Yang ketiga. Ketika seorang wanita keguguran mudghah. Mudghah itu apa? Mudghah itu adalah kandungan yang berumur 81 hari sampai 120 hari. Jadi 40 hari pertama, 40 hari kedua, dan 40 hari ketiga. 40 hari pertama jelas tidak ada khilaf. Di situ para ulama semua mengatakan apa? Wanita tidak akan mengalami nifas. 40 hari kedua, mazhab Hambali, kemudian Syekh bin Baz, kemudian Syekh Abdurrahman hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan apa? Dan yang lainnya mengatakan bahwa wanita ini juga tidak akan mengalami nifas. Nah, bagaimana dengan seorang wanita yang keguguran pada mudghah, yaitu apa? Kandungan yang berumur 40 hari ketiga, yaitu terhitung dari 81 sampai 120. 81 sampai 120. Nah, kalau 81 sampai 120 ini terbagi menjadi 2, barakallahu fikunna. Ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah bila mana belum terbentuk anggota tubuh.
Belum terbentuk anggota tubuh. Yang pertama kan cairan, kemudian menjadi gumpalan darah. Setelah gumpalan darah menjadi apa? Menjadi gumpalan daging. Nah, 81 itu masih bentuknya gumpalan daging. Belum apa? Belum membentuk tangan, belum membentuk kaki, juga belum membentuk kepala. Kemudian terus bertambah sehari demi sehari sampai pada 120 baru sudah apa? Genap organ tubuhnya, anggota tubuhnya, ada tangannya, ada kakinya, ada kepalanya, sudah membentuk demikian. Nah, ketika keguguran pada arba'in yang ketiga, pada 40 hari yang ketiga, yaitu yang dikatakan dengan mudghah, kandungan yang dikatakan dengan mudghah, ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ketika mudghah ini, kandungan ini sudah berbentuk manusia. Artinya apa? Sudah ada tangan dan kakinya serta kepalanya. Maka kebanyakan para ulama dan ini juga pendapat yang paling masyhur dari madhab Hambali serta Al-Imam Ahmad sendiri rahimahullah telah menyatakan dengan jazm permasalahan tersebut bahwa wanita tersebut akan mengalami nifas. Wanita tersebut akan mengalami nifas. Jadi tinggal dilihat ketika mudghahnya ini gimana. Misal baru 120 hari ataupun apa belum sampai 120 hari tetapi sudah melewati hari ke-80 kandungan tersebut. Tinggal dilihat kelahirannya ataupun kegugurannya. Ini sudah ada kaki dan tangannya serta kepala atau belum? Kalau sudah berbentuk demikian, maka apa? Berarti wanita itu akan mengalami nifas. Begitu kata Al-Imam Ahmad rahimahullah taala. Mungkin barakallahu fikuna kandungan umur 100 hari mungkin, atau kandungan umur 110 hari mungkin. Berarti apa? Oh, kalau demikian berarti misal sudah 3 bulan lebih. Sudah 3 bulan lebih. Ya, yang penting tinggal dilihat mudghahnya itu, kandungannya tersebut ketika keluar seperti apa bentuknya. Masih sebatas gumpalan darah. Masih sebatas gumpalan daging, belum ada tangan dan kakinya. Maka apa? Ini belum terhitung sebagai kalau misalnya tak ulangi dari awal. Kalau sudah keluar tangan dan kakinya, maka apa? Ketika ada darah yang mengiringi kelahiran tersebut, keguguran tersebut, maka darah itu dikatakan sebagai darah nifas. Nah, wanita itu akan mengalami nifas selama darah itu keluar. Adapun yang keempat adalah bila mana belum terbentuk anggota tubuhnya, sudah mudghah, sudah terhitung pada umur mudghah, yaitu apa? 80 ke atas, 120 ke bawah, ataupun 40 hari ketiga. Sudah berbentuk sudah masuk pada umur mudghah, tetapi belum berbentuk anggota tubuh, belum ada tangan, belum ada kaki, belum pula ada anggota, belum pula ada kepala. Tapi barakallahu fikunna, maka dijelaskan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, al-masyhur, kata beliau, yang masyhur di sisi mazhab Hambali bahwa ini ataupun wanita ini tidak mengalami masa nifas. Tidak mengalami masa nifas. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Ini keberadaannya. Jadi kalau mudghah sudah berumur mudghah, yaitu sudah berumur 40 hari ketiga, maka tinggal kita lihat jabang bayi ini, mudghah ini sudah ada anggota tubuhnya atau belum. Artinya apa? Kalau cuma sebatas masih gumpalan darah, ya gumpalan daging, ya belum. Dia tidak akan mengalami masa nifas. Misalnya cuma genap jabang bayi ataupun kandungan genap 30 hari. Genap 3 bulan. Berarti berapa? Ya 90 hari misalnya. Ini kan sudah masuk apa? Mudghah. Tetapi belum berbentuk apa-apa. Masih bentuknya gumpalan saja. Enggak ada tangan dan kakinya. Maka apa? Kalau ada darah yang mengiringi keguguran ini tidak terhitung sebagai nifas. Ini tidak terhitung sebagai nifas. Tapi kalau sudah ada anggota tubuhnya, ada kepalanya, ada tangannya, ada kakinya, maka ini sudah terhitung nifas. Baik.
Darah yang mengiringnya darah apa? Darah istihadah apa darah nifas? Darah yang mengiringnya darah darah nifas. Kemudian yang terakhir yaitu bila mana seorang wanita keguguran kandungan yang sudah genap 120 hari. 120 hari, 40 atau berapa bulan? 30 4 bulan. Atau sudah 4 bulan. Sudah genap ini barakallahu fikuna. Sudah genap 120 hari atau pada 121 harinya. Maka ini tidak ada khilaf di antara para ulama bahwa wanita tersebut bila keguguran dengan kandungan yang berumur demikian, maka dia akan mengalami masa nifas. Berarti keguguran umur 5 bulan, keguguran umur 6 bulan, melahirkan prematur umur 7 bulan, umur 8 bulan, maka apa? Ini kalau ada darahnya maka apa? Terhitung sebagai darah nifas. Saya ulangi barakallahu fikunah. Yang pertama adalah bila mana dia keguguran nutfah, yaitu kandungan yang baru berumur 40 hari pertama. Baru berumur 40 hari atau 40 hari ke bawah. Maka apa? Ini dia tidak akan mengalami masa nifas. Yang kedua, seorang wanita keguguran kandungan yang berumur 80 hari ke bawah. 80 hari ke bawah. Maka apa? Ini juga tidak akan mengalami masa nifas. Yang ketiga, bila mana seorang wanita keguguran kandungan yang berumur 120 hari ke bawah, maka tinggal dilihat. Kalau sudah berbentuk manusia, artinya sudah ada tangan dan kakinya, berarti dia mengalami nifas. Kalau belum berbentuk ataupun kandungan tersebut belum berbentuk tangan dan kaki atau serta kepala, maka apa? Berarti dia tidak akan mengalami nifas. Kalau keguguran ataupun melahirkan kandungan yang sudah berumur 120 ke atas, maka apa? Maka para ulama ittifaq sepakat bahwa dia akan mengalami nifas. Kenapa? Karena kalau sudah genap 120 hari, jabang bayi ini sudah akan apa? Sudah ditiupkan padanya apa? Ar-ruh. Ruh sudah ditiupkan padanya. Kemudian juga sudah dicatatkan untuknya rezekinya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk apa? Memerintahkan kepada malaikat untuk mencatat rezekinya, umurnya, amalannya, kemudian apa? Keberadaannya. Dia itu termasuk dari orang bahagia ataupun orang yang rugi. Tapi barakallahu fikuna. Kemudian sedikit faedah saja. Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan bahwa pencatatan rezeki manusia ini, bukan dari sahabat Ibnu Mas'ud, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Pencatatan rezeki manusia ini itu dicatat di antara jabinnya ataupun di antara dua matanya. Mata kanan, mata kiri, kemudian apa? Di tengah-tengahnya. Disitulah dicatatkan apa yang sudah menjadi hak bagi sang bayi ini ataupun apa yang menjadi takdir bagi sang bayi ini. Rezekinya, umurnya, kemudian juga amalannya, dia adalah orang yang beruntung ataupun orang yang rugi. Ini sudah tercatat semuanya. Ini sudah tercatat semuanya. Dia kelak menjadi orang yang soleh, dia kelak menjadi orang ini, dia kelak menjadi orang yang sudah tercatat di situ. Di tempat tersebut. Datang sebuah riwayat juga bahwa dari sahabat Ibnu Mas'ud, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa pencatatan tersebut juga dicatat di suhuf, di lembaran. Tapi wallahu alam bisawab, ringkasnya barakallahu fikuna, bahwa apa yang sudah menjadi takdir kita itu sudah termaktub di antara dua mata kita. Apa yang sudah menjadi takdir kita itu sudah tercatat di antara dua mata kita. Ini menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia sekarang dia memiliki teknologi yang sangat canggih, misalnya satu chips yang kecil bisa menyimpan berbagai masalah ataupun berbagai macam file. Namun tidak akan bisa melebihi
keagungan Allah Subhanahu wa taala ataupun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia jabang bayi ketika berumur 120 hari di situ, yaitu masih sangat kecil, Allah Subhanahu wa taala mencatat apa yang menjadi takdir dia dari pertama ataupun dari semenjak itu sampai manusia meninggal. Taruhlah umurnya 100 tahun, berarti apa yang terjadi selama 100 tahun itu tercatat di situ, menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi barakallahu fikunna, ini keberadaan manusia ataupun seorang wanita yang melahirkan. Kemudian kita masuk kepada permasalahan nifas. Kita masuk kepada permasalahan nifas itu sendiri. Di sana ada pembahasan yang dijelaskan oleh para ulama terkait dengan masa nifas. Masa paling cepatnya dan masa paling lamanya. Masa paling cepatnya dan masa paling lamanya. Masa paling cepat, berapakah seorang wanita itu dihitung masa paling pendeknya? Apa fungsi ataupun faedah membatasi masa ini? Fungsinya adalah bila mana di bawah sekian hari berarti apa? Masih terhitung nifas walaupun sudah berhenti, misalnya demikian. Walaupun misalnya apa? Demikian. Atau kalau sudah melebihi masa ini berarti apa? Dia sudah terhitung, dia sudah tidak terhitung nifas walaupun mengeluarkan darah. Ini fungsinya ini. Ini adalah fungsinya ini. Nah, berapakah masa paling pendek, masa paling cepat wanita itu akan mengalami nifas? Dhahabat jumhurul ulama, mayoritas para ulama, mereka menjelaskan bahwa terkait dengan masa paling cepatnya, maka tidak ada batasan masa paling cepatnya. Artinya kalau di bawah seminggu wanita sudah berhenti nifas, berarti tetap terhitung nifas, misalnya demikian. Tidak ada batasannya. Kalau seminggu sudah berhenti ya tetap itu dikatakan selesai nifas. Kalau 2 minggu sudah berhenti ya tetap dikatakan selesai nifas. Kalau 2 hari juga sudah berhenti juga tetap dikatakan selesai dari nifas. Artinya apa barakallahu fikunah? Artinya tidak ada pembatasan terkait dengan masa paling pendeknya. Kapan saja berhenti darah itu sudah terhitung sebagai masa nifas. Sudah terhitung berhenti dari masa nifas. Ini adalah pendapatnya Al-Imam Ahmad, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Auza'i dan yang lainnya dari para ulama. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah berapa lama ataupun batas maksimal wanita itu terhitung sebagai wanita yang nifas. Berapa lama wanita terhitung sebagai wanita wanita nifas? Artinya barakallahu fikuna, kalau sudah 40 hari misalnya, hari ke-41 apakah sudah masih terhitung sebagai nifas ataukah tidak? Kalau misalnya 50 hari, hari 51 misalnya, apakah sudah masih terhitung sebagai masa nifas atau tidak? Nah, di sini barakallahu fikuna maksudnya adalah demikian. Al-Imam Tirmidzi rahimahullah taala, Al-Imam Tirmidzi rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwa waqad ajma'a ahlul ilmi, para ulama ataupun ahlul ilmi, para ulama min ashabin Nabi alaihi salatu wasalam, yaitu ahlul ilmi dari kalangan para sahabat, wa tabi'in, dan ahlul ilmi dari kalangan tabi'in, yaitu murid-murid para sahabat, wa min ba'dihim, dan begitu pula ahlul ilmi dari setelah tabi'in, yaitu murid-muridnya tabi'in. Mereka mengatakan bahwa wanita yang nifas itu meninggalkan sholat selama 40 hari. Mereka meninggalkan sholat selama 40 hari, kecuali bila mana dia sudah melihat dirinya suci sebelum 40 hari. Sebelum apa? 40 hari. Dan bila mana masih melihat darah keluar setelah 40 hari, maka kebanyakan para ulama, yaitu yang disebutkan tadi dari kalangan sahabat, tabi'in dan yang lainnya,
Mereka mandang bahwa wanita itu tidak diperbolehkan untuk tidak sholat. Tidak diperbolehkan untuk tidak sholat. Artinya apa? Dia harus menunaikan apa? Sholat. Ini adalah pendapat kebanyakan dari para ulama. Ini pendapatnya Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Ishaq, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Ibnu Mubarak dan yang lainnya dari para ulama. Artinya barakallahu fikunna, kalau kita bicara terkait dengan masalah khilaf ini, maka pendapat yang paling banyak ataupun para ulama, kebanyakan para ulama, apakah itu dari ulamanya sahabat ataukah itu dari ulamanya tabi'in ataupun yang lainnya, mereka itu memandang kalau misalnya mereka itu memandang bahwa wanita yang nifas dia itu meninggalkan sholat hanya maksimal 40 hari saja. Kalau sudah 40 hari, maka apa? Maka dia harus mandi, yaitu mandi suci, dan apa? Dia harus sholat. Tapi masih keluar darah. Darah itu nanti disebutkan bisa terhitung sebagai darah istihadah, bisa terhitung sebagai darah haid dan yang lainnya. Ini yang dijelaskan oleh para ulama ataupun dijelaskan oleh kebanyakan ataupun mayoritas para ulama. Bahkan Al-Imam Tirmidzi rahimahullah taala tadi membawakan dengan kalimat waqad ajma ahlul ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in. Telah sepakat ahlul ilmi, para ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in menunjukkan apa? Bahwa ini adalah pendapat yang sangat kuat. Bahwa ini adalah pendapat yang sangat kuat. Mayoritas para ulama, mayoritas ahlul ilminya sahabat, mereka sepakat kalau wanita nifas dia itu meninggalkan sholatnya cuma 40 hari saja. 41 masih keluar darah, tidak terhitung sebagai apa nih? Nifas. Dia harus mandi dan dia harus sholat, kecuali kalau sebelum 40 hari dia sudah melihat bahwa darah sudah berhenti, berarti dia sudah suci. Berarti dia sudah suci. Ini barakallahu fikuna. Ini pendapat yang pertama. Dan ini adalah pendapat yang paling kuat. Ini pendapat yang pertama dan ini adalah pendapat yang paling kuat. Perhitungannya gimana? Perhitungannya tinggal kita lihat kapan kelahiran sang bayi tersebut. Kapan kelahiran sang bayi tersebut? 40 hari barakallahu fikuna. 40 hari. Jadi harus menghitung dari apa? Dari jam ataupun masa kelahirannya. Itu harus terhitung sehingga apa? Jangan sampai sudah sampai ke hari 41 masih adem ayem, tidak apa? Tidak menaikkan salat. Tidak menaikkan salat. Padahal apa? Dijelaskan di sini tadi bahwa apa? Sudah memiliki kewajiban harus menunaikan salat dan ya bila mana memiliki kemampuan untuk berpuasa tanpa mengganggu sang bayi, maka apa? Juga apa? Harus berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Misal 40 hari dia asinya tidak keluar. Kemudian sang bayi ataupun semenjak lahir asinya tidak keluar sampai hari ke-40 asinya juga tidak keluar. Sang bayi minum susu sambung terus, tidak pernah apa? Tidak minum ASI misalnya. Berarti kan enggak ada pengaruh bagi sang bayi ketika apa? Sang ibunya berpuasa dan tubuhnya kalau sudah berumur kalau misalnya sudah 40 hari pastinya apa? Sudah lebih baik dan kemungkinan besar memiliki kemampuan untuk berpuasa misalnya demikian. Maka apa? Sudah ada kewajiban untuk hal tersebut. Namun paling inti di sini adalah salat. Paling inti di sini adalah salat. Kalau sudah masuk hari ke-41 berarti apa? Sudah terhitung mendapatkan kewajiban salat. Kapan menghitung hari ke-41-nya ataupun kapan selesai 40 harinya? Dilihat barakallahu fikuna masa kelahirannya. Lahirnya jam 10 malam, maka perhitungannya malam. Lahirnya jam 10 pagi, maka perhitungannya apa? Pagi ataupun siangnya. Jadi tinggal diurut seperti kita menghitung akikoh, seperti kita menghitung akikoh. Hari ke-7 itu kapan? Nah, hari ke-40 juga apakah? Kapan? Wallahu a'lam
Bisawab. Nah, kemudian di sini ada tanbih dari Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala. Seorang wanita sebelum dia hamil misal memiliki kebiasaan masa haid di pekan terakhir. Memiliki kebiasaan masa haid, siklus haidnya biasa misalnya di 10 hari terakhir misalnya, barakallahu fikunna. Dan dia melahirkan sang bayi misal di 10 hari kedua di akhir. Tak ulangi. Misal seorang wanita biasa haidnya itu tanggal 20, 21, 22, 23 atau antara hari-hari itu, hari-hari itu. Kemudian ternyata hamil. Berarti 9 bulan dia tidak mengalami masa haid. Kemudian ditambah lagi 40 hari dia tidak mengalami masa haid. Kenapa? Karena ketika itu masa nifas. Ternyata setelah 40 hari dia jatuh pada tanggal 21. 40 hari selesai, kemudian masuk ke 41-nya itu adalah tanggal 21 yang biasanya dia itu apa? Haid. Yang biasanya dia haid. Nah, ternyata masih keluar darah. Pada hari 41-nya ternyata masih keluar darah. Maka kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala, maka darah yang keluar pada hari ke-41 itu karena bertepatan dengan biasa dia haid sebelum hamil, kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala, itu terhitung sebagai masa haid. Artinya apa? Kalau langsung bertemu dengan masa haid, berarti apa? Dia juga belum diperbolehkan untuk apa? Sholat. Jadi darah yang keluar masih terhitung sebagai apa? Darah haid. Darah yang keluar terhitung sebagai darah haid. Demikian kata Imam Qudamah rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Mughni jilid 1 halaman 428. Saya ulangi ya barakallahu fikunna. Seorang wanita haid biasanya tanggal antara 21, 21, 22, 23 masa-masa ini. Baik. Kemudian dia hamil. Hamil berarti 9 bulan tidak haid. Kemudian melahirkan berarti apa? 40 hari tidak haid. Nah, pada nifas itu kan 40 hari. Nifas itu 40 hari. Kemudian jatuh hari ke-40-nya itu pada tanggal 21 misalnya, pada tanggal 21. Kemudian 41-nya tanggal 22. Nah, pada tanggal 21, 22 ini adalah masa kebiasaan dia haid sebelum dia hamil. Nah, ternyata pada hari ke-41-nya ini sang wanita masih mengeluarkan darah. Darah. Maka gimana ini? Apakah dia tetap mandi? Suci kemudian sholat? Ataukah dia tetap bertahan untuk tidak sholat? Kata Imam Qudamah rahimahullah ta'ala menjelaskan hal ini, bahwa dia tidak boleh sholat. Kenapa? Karena darahnya itu masih keluar dan bertepatan dengan kebiasaan dia haid. Ditakutkan itu adalah apa? Darah haid. Ditakutkan demikian sehingga apa? Dia tidak diperkenankan untuk sholat sampai kebiasaan dia itu apa? Haidnya selesainya tanggal 30 masuk awal bulan misalnya, biasanya selesai. Awal bulan masih keluar darah, oh berarti itu darah istihadah. Paham ya? Barakallahu fikum. Ini demikian adanya. Taib. Namun kalau seandainya tidak bertepatan dengan masa haid, maka apa? Berarti darah yang keluar itu bukan darah nifas, darah istihadah. Jadi setelah 40 hari itu ada 2 darah, terhitung sebagai darah haid dan terhitung sebagai darah nifas. Tapi ciri-cirinya masih sama, itu bukan terhitung darah haid, itu bukan darah haid. Tetap ini terhitungnya sebagai darah haid, bukan darah nifas dan bukan darah apa? Istihadah. Kenapa terhitung sebagai darah haid? Karena langsung bertemu dengan masa kebiasaan dia
haid. Begitu Imam Qudamah rahimahullah taala menjelaskan permasalahannya. Wallahu alam bissawab. Kalau tidak bertepatan dengan masa haid, maka terhitungnya darah istihadah. Barakallahu fikum. Ini adalah perkara sangat penting bagi setiap ibu-ibu, bagi setiap wanita yang sedang hamil, bisa memperhatikan keadaannya. Telah kita sebutkan juga, kalau misalnya ketika hamil kok keluar darah, maka apa? Itu bukan darah haid, itu darah istihadah. Karena seorang wanita yang hamil, dia tidak akan mengalami masa haid. Kemudian barakallahu fikunna, permasalahan selanjutnya, yaitu bila mana seorang wanita suci pada misalnya belum sampai 40 hari tapi dia sudah suci. Misalnya 25 hari sudah suci, 25 hari sudah suci. Kemudian ternyata di hari ke-30, pasca kelahiran dia ataupun setelah kelahiran dia mengeluarkan darah lagi, darah lagi. Terhitung darah apa ini? Al-Imam Qudamah rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Mughni juga menjelaskan bahwa ini terhitung sebagai darah haid. Ini terhitung sebagai darah nifas. Kenapa? Karena masih di bawah 40 hari. Artinya barakallahu fikuna, darah yang keluar di bawah 40 hari setelah kelahiran mau lancar terhitung sebagai nifas, mau keluar berhenti, itu juga terhitung sebagai darah nifas. Cuman ketika berhenti maka dia suci, ketika keluar lagi dia berarti nifas. Seperti halnya permasalahan haid yang kita sebutkan pada pembahasan yang lalu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, ataupun yang bisa kami sampaikan. Bila mana masih ada hal yang membingungkan atau masih ada hal yang belum difahami, bisa ditanyakan. Kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalna, barakallahu fikunna.